Om Swastiastu. Halo, saya Indah Suciarini dari Prodi Psikologi semester 1 Universitas Bali Dwipa akan membawakan video edukasi saya yang berjudul Teori Psikoanalisa dari tahun 1896 sampai era ini. Pertama-tama, izinkan saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Nyomantria selaku dosen pengampu mata kuliah Psikologi Umum. Nah, teman-teman, apa sih teori psikoanalisis dan kenapa sampai saat ini masih eksis? Jadi, pengertian teori psikoanalisis adalah teori yang berusaha menjelaskan tentang hakikat dan perkembangan kepribadian manusia dengan unsur-unsur utama antara lain motivasi, emosi, dan aspek-aspek internal lainnya. Dasar teori psikoanalisis mengasumsikan bahwa kepribadian akan mulai berkembang saat terjadi konflik-konflik dari aspek-aspek psikologis. Gejala-gejala ini biasanya mulai terjadi sejak anak-anak. Bicara mengenai teori psikoanalisis, kita tentu saja harus tahu siapa pencetus pertamanya. Psikolog asal Wina yang bernama Sigmund Freud adalah orang pertama yang mencetuskan istilah psikoanalisis tersebut. Beliau lahir pada 6 Mei 1856 dan wafat pada usia 83 tahun di London. Beliau sangat terkenal karena mengembangkan psikologi kepribadian. Teori psikoanalisis lahir pada 1896 yang merupakan hasil dari praktek beliau dengan banyak pasien klinis. Psikoanalisa bagi Freud adalah metode yang menjanjikan hasil lebih sistematis dan lebih seksama. Psikoanalisa adalah suatu pandangan baru tentang manusia di mana ketidaksadaran memainkan peranan sentral. Teori ini menyatakan bahwa ketidaksadaran pada individu memiliki peran yang utama dalam diri seseorang. Dengan landasan teori ini, Freud melakukan pengobatan mereka yang menderita gangguan psikis. Bagi Freud, psikoanalisis memiliki 3 peranan. 1. Suatu metode penelitian dari pikiran. 2. Suatu ilmu pengetahuan sistematis mengenai perilaku manusia. 3. Suatu metode perlakuan terhadap penyakit psikologis atau emosional. Dalam cakupan yang luas, dari psikoanalisis ada setidaknya 20 orientasi teoritis yang mendasari teori tentang pemahaman aktivitas mental manusia dan perkembangan manusia. Psikoanalisis Freudian, baik teori maupun terapi berdasarkan ide-ide Freud telah menjadi basis bagi terapi-terapi modern dan menjadi salah satu aliran terbesar psikologi. Persepsi tentang jiwa manusia menurut Sigmund Freud. Sigmund Freud percaya struktur kepribadian manusia tergambar seperti gunung es di mana bagian yang muncul di permukaan air merupakan bagian terkecil yaitu puncak dari gunung es. Dalam kejiwaan, bagian itu disebut bagian kesadaran atau consciousness. Agak di bawah permukaan adalah bagian prakesadaran atau subconsciousness dan bagian terbesar terletak di dasar air yang dalam hal kejiwaan merupakan alam tidak sadar atau unconsciousness. Maka dapat disimpulkan kehidupan manusia sangat dipengaruhi oleh alam ketidaksadaran. Sama seperti perumpamaan akar pohon, di sini alam bawah sadar atau ketidaksadaran
merupakan hal yang paling menentukan kehidupan manusia, di mana penyebab dari penyimpangan perilaku biasanya berasal dari alam bawah sadar ini. Hal yang seperti inilah yang dianalisa oleh Freud untuk mengungkap kepribadian seseorang dan menjadikan analisa ini sebagai metode penyembuhan. Nah, seperti gambar yang sedang ditayangkan di layar, gunung es jiwa oleh Sigmund Freud. Jadi di bagian conscious level itu ada ego, pre-conscious level ada superego, dan unconscious level ada ID. Saya akan menjelaskan masing-masing pengertiannya. Struktur kepribadian menurut Sigmund Freud dapat dibagi menjadi 3 aspek seperti yang saya sebutkan tadi. Ada ID, ego, dan superego. ID berasal dari kata Latin is yang artinya es. Kepribadian ini disebut Freud sebagai kepribadian bawaan lahir. Di dalamnya terdapat dorongan yang didasari pemenuhan biologis guna kepuasan bagi dirinya sendiri. Karakter khas pada aspek ini adalah tidak adanya pertimbangan logis dan etika sebagai prinsip pengambilan keputusan. Lebih sederhana, id berwujud pada gambaran nafsu, hasrat seksual, dan perasaan superior atau ingin berkuasa. Yang kedua adalah ego. Aspek kepribadian ini terjadi akibat pengaruh yang ia dapatkan dari apa yang terjadi di dunianya atau lingkungannya. Ciri khas dari aspek ini, ego mengatur id dan juga superego untuk memenuhi kebutuhan sesuai dengan kepentingan kepribadian yang terlibat. Artinya, berbeda dengan id yang hanya mementingkan diri sendiri, ego merupakan aspek yang mementingkan keperluan lebih luas. Ego tidak hanya mementingkan dirinya sendiri. Yang ketiga dan yang terakhir adalah superego. Aspek kepribadian yang satu ini akan lekat kaitannya dengan moral atau kehidupan. Ranah superego berisi tentang batasan untuk membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Dengan kata lain, superego memiliki peran penting untuk menjadi penengah antara id dan ego. Ia menjadi penyekat dari sinyal yang dikirimkan aspek id serta memotivasi ego untuk melakukan hal-hal yang menjunjung moralitas. Dinamika kepribadian oleh Sigmund Freud adalah bagaimana energi psikis seseorang yang didistribusikan dan dipergunakan oleh ego, superego, dan id. Freud percaya energi manusia berasal dari makanan yang dimakannya. You are what you eat. Artinya, energi ke manusia kemudian bisa dibedakan dari penggunaannya, yakni energi fisik yang merupakan energi dari segala aktivitas fisik, dan energi psikis yang merupakan energi dari aktivitas psikis. Mekanisme pertahanan ego. Berdasarkan teori psikoanalisis Freud, mekanisme pertahanan ego atau ego defense mechanism menjadi strategi yang digunakan seseorang untuk mencegah munculnya keterbukaan dari dorongan-dorongan id atau melawan dan menghadapi tekanan dari ego dan superego. Tujuan strategi ini adalah mengurangi dan meredakan kecemasan yang dialami seseorang. Freud juga mengungkapkan bahwa mekanisme pertahanan ego tersebut menjadi mekanisme yang rumit dan memiliki banyak jenis. Yang sedang teman-teman saksikan di layar adalah tabel mengenai macam-macam pertahanan ego yang ada dalam diri manusia. Saya akan menjelaskannya satu persatu. Represi adalah mekanisme yang dilakukan ego untuk meredakan kecemasan menggunakan cara penekanan pada dorongan-dorongan yang menjadi sebab dari kecemasan tersebut ke ketidaksadaran seseorang. Sublimasi adalah mekanisme pertahanan ego untuk mencegah atau meredakan kecemasan menggunakan cara pengubahan dan penyesuaian pada dorongan primitif yang terjadi pada id
yang menjadi penyebab kemunculan kecemasan dalam bentuk tingkah laku yang dapat diterima dan bahkan dihargai oleh masyarakat. Proyeksi adalah bentuk pengalihan dari dorongan, sikap, atau tingkah laku yang bisa memunculkan kecemasan pada seseorang. Displacement adalah pengungkapan dorongan yang bisa memunculkan kecemasan pada seseorang yang kurang berbahaya dibandingkan kondisi awal seseorang. Rasionalisasi adalah upaya seseorang untuk memutarbalikkan kenyataan, yakni bentuk kenyataan yang mengancam ego dengan alasan tertentu yang seolah-olah masuk akal. Mekanisme rasionalisasi ini dibedakan menjadi dua, yaitu sour grape technique dan sweet orange technique. Pembentukan reaksi adalah bentuk upaya untuk menghadapi kecemasan karena seseorang cenderung memiliki dorongan atau tekanan yang bertentangan dengan norma, yaitu dengan cara berbuat sebaliknya. Dan yang terakhir adalah regresi. Regresi adalah bentuk upaya untuk menghadapi kecemasan dengan cara bertingkah laku tidak sesuai dengan tingkat perkembangan yang seharusnya dialaminya. Fase perkembangan kepribadian. Fase ini sering juga disebut dengan fase psikoseksual. Fase yang pertama adalah fase oral, 0 sampai 1 tahun. Seseorang akan mendapatkan kesenangan melalui segala sesuatu yang masuk melalui mulutnya. Contohnya adalah aktivitas makan, minum, dan menghisap jari pada bayi. Freud mengungkapkan bahwa personaliti anak yang berlebihan mendapatkan kepuasan oral pada fase ini akan tumbuh menjadi seseorang yang gemar menimbun harta, ilmu, dan juga terlalu gampang percaya pada orang lain. Tapi jika sebaliknya, anak yang tidak puas terhadap kebutuhan oral ini, mereka akan menjadi pribadi yang rakus namun tidak pernah puas. Mereka juga terkenal sebagai penebat dan bersikap sarkas. Fase yang kedua adalah fase anal. Dari tahun 1 ke 3 tahun. Pada fase ini, kesenangan bayi akan didapat dari aktivitas buang air besar yang menggambarkan kepuasan karena hilangnya rasa tertekan dan tidak nyaman pada saluran pencernaan. Freud menyatakan bahwa proses belajar buang air besar menjadi pemuas id dan superego dalam waktu yang bersamaan. Ia mengibaratkan fase anal ini adalah fase seseorang dalam melakukan kontrol diri atau pengendalian diri. Fase yang ketiga adalah fase falik, 3 sampai 5 tahun. Freud memberikan pandangan bahwa fase ini seseorang akan mendapatkan kepuasan melalui organ kelaminnya. Contoh paling sederhana yang khas adalah seseorang akan mulai menyukai lawan jenisnya. Anak yang selama ini memandang ibu sebagai sumber cintanya dan beranggapan bahwa ayah adalah sayangannya akan memunculkan perasaan cemas dan khawatir karena cinta ibunya terbagi dan terebut. Berikutnya adalah fase laten. Fase ini terjadi pada anak usia 5-12 tahun. Fase ini dikenal juga dengan fase pubertas atau puberty. Yang menjadi ciri khas dari fase ini adalah seseorang mulai merasa malu dan mementingkan aspek moral. Freud mengistilahkannya dengan kemampuan sublimasi, sebuah kemampuan mengganti kesenangan seksual dengan kesenangan lain yang sifatnya non-seksual. Fase yang terakhir adalah fase genital. Fase ini terjadi pada manusia berusia 12 tahun sampai dewasa. Tahapan lanjutan ini seseorang mulai menyarukan keinginan seksual mereka melalui objek luar. Contohnya saja keikutsertaan pada sebuah komunitas, menikah dengan seseorang yang dicintai dan mulai berkarir. Orientasi hidup seseorang tersebut mengalami perubahan menjadi sosialis dan realistis. Tokoh-tokoh psikoanalisis lainnya. Pierre Janet lahir 1859 dan meninggal 1947,
mengemukakan teori strata, yaitu menggolongkan tingkat kepribadian dari rendah, refleks, hingga yang paling tinggi, yaitu akal. Carl Jung 1875 sampai 1961. Sigmund Freud sendiri yakin bahwa Jung adalah orang yang akan menggantikannya di kemudian hari. Ia merupakan ketua perkumpulan Freud dan ketua pertama Persatuan Psikoanalisa Internasional. Alfred Adler 1870 sampai 1937. Beliau adalah penemu psikologi individual. Tujuan utama Adler adalah untuk membuat gerakan psikologi yang memperhatikan sudut pandang individu dan sudut pandang sosial secara merata dan menyeluruh. Granville Stanley Hall 1844 sampai 1924. Beliau memperkenalkan psikoanalisa ke Amerika dengan teori ontogeny recapitulens phylogeny. Artinya, proses perkembangan individu sejak lahir sampai dewasa tidak lain adalah bentuk yang lebih singkat dari proses perkembangan makhluk yang bersangkutan, mulai tingkatnya yang paling sederhana sampai tingkat yang sempurna. Penerapan psikoanalisis. Psikoanalisa dalam dunia pendidikan. Istilah psikoanalisis mengacu pada bentuk-bentuk proposisi dan tidak hanya pada teknik terapeutik atau metode pengamatan dari mana proposisi tersebut diturunkan. Teori psikoanalisis dalam dunia pendidikan juga mengutamakan kecerdasan emosional dan spiritual. Kecerdasan emosional dapat melatih kemampuan seseorang untuk mengelola perasaan, memotivasi, tegar menghadapi frustasi, sanggup mengendalikan tekanan, mengatur suasana hati, dan berempati serta bisa bekerja sama dengan orang lain. Penerapan psikoanalisa dalam terapi. Terapi psikoanalisis adalah bentuk terapi yang didasarkan pada teori milik Freud dengan pendekatan pada pikiran bawah sadar yang mempengaruhi pikiran dan perilaku, sehingga individu menemukan wawasan dalam penyelesaian masalah yang dirasakannya. Hubungan baik antara terapis dan pasien sangat perlu karena pasien harus terbuka dengan terapis. Terapi dengan teknik asosiasi bebas dapat diberikan dengan cara pemberian satu kata oleh terapis yang kemudian akan diceritakan oleh pasien dengan bebas sesuai dengan apa yang dipikirkan atau dirasakannya. Setelah itu, terapis merangkai potongan-potongan ingatan tersebut untuk membantu pasien untuk menemukan wawasan yang membantunya sembuh. Nah, demikian pembahasan psikoanalisis dari saya. Terima kasih sudah menyimak. Sampai jumpa. Om Santi 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 Om.